Tuhan katakan begini, yang 99 ada satu yang tidak ketemu. Maka yang 99 itu dia kumpulin, dia tinggalin. Kemudian dia cari yang satu. Ini katakan ayat 4. Dia cari yang satu. Ayat yang ke-8 dikatakan ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi saudaraku, saya pernah katakan begini, seandainya di bumi ini ada cuma satu orang, dan satu orang itu saudara, kira-kira Tuhan tetap datang enggak? Tuhan tetap datang enggak ke dunia ini? Dia akan lahir, tetap akan cari yang satu orang itu enggak? Dia akan cari. Dia akan cari. Kenapa? Karena dia bilang gini, karena aku datang untuk mencari, selagi masih ada orang berdosa, aku akan cari dia. Selagi masih ada orang yang perlu diselamatkan, aku akan cari. Kata Tuhan, aku akan cari. Dengan apa? Dengan caranya Tuhan. Saudara, di Myanmar ada satu suku namanya suku Karen. Suku Karen ini mayoritas itu adalah orang percaya sekarang ini. Tapi sudah tahu, di awalnya ada misionaris yang datang ke sana dan mereka menolak. Sampai suatu kali Tuhan pakai dengan cara-cara yang luar biasa. Ini di dalam cerita ya saudaraku dikatakan begini, ada seekor anjing yang datang menggigit satu potong seperti Alkitab. Dan kemudian dibaca oleh kepala suku itu, dan kemudian akhirnya suku itu jadi orang percaya. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau sebetulnya satu orang pun binasa. Tidak mau. Makanya dikatakan selagi masih ada orang berdosa, dia akan cari. Mau di pelosok manapun, dia akan cari. Dia akan gerakkan hati orang-orang. Untuk apa? Untuk peduli. Makanya saudara yang orang Bentawai, saudara yang orang Nias, kan masih ada yang pelosok-pelosok itu yang Tuhan kira-kira akan cari enggak? Dia akan cari. Betapa misionaris orang-orang yang memang sudah memberikan dirinya, rela meninggalkan keluarganya, dan bahkan kenyataan hidup yang mereka alami. Betapa banyaknya misionaris itu yang kehilangan hidupnya, misionaris yang kehilangan istri dan anak-anaknya, dan anak-anak yang kehilangan bapaknya. Kenapa? Karena mereka memberikan dirinya demi ada orang yang diselamatkan. Nah saudaraku, kasih Allah yang besarlah yang membuat dia mencari kita. Kenapa kadang-kadang bandelnya kita, ya kan? Tapi Tuhan bilang, aku tetap sayang kamu. Dia benci dengan dosa kita, tapi kita adalah dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Karena kasihnya yang besar. Dia sayang kita. Dia mengasihi kita. Dan mengasihi kita semua. Tidak ada orang yang tidak dikasihi. Apapun yang pernah orang tua kita perlakukan kita sebelumnya, lingkungan kita memperlakukan kita seperti apa sebelumnya, tapi di hadapan Tuhan dia berkata, aku terima kamu. Kenapa? Karena kasihnya yang besar kepada kita. Sayang kita karena kasih Tuhan yang besar kepada kita. Nah saudaraku, dia mencari orang berdosa, dia tidak mencari orang benar. Oh kalau gitu setelah saya hidup benar, Tuhan tidak cari saya. Bukan konteksnya, bukan itu ya. Kalau kita sudah benar, maka Tuhan akan masukkan kita ke dalam kandang. Dia akan pelihara, dia akan melindungi kita. Nah saudaraku, sekarang kita akan coba lihat 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata Allah itu adalah kasih. Kemudian ayat yang ke-16 dia berkata bahwa
Siapa yang mengenal dia, maka aku akan ada di dalam dia. Allah yang adalah kasih itu berkenan tinggal di dalam kita. Setelah kita dikuduskan, dibenarkan, waktu kita mengaku percaya. Jadi saudaraku, Tuhan itu jangan pernah ada yang berkata, Tuhan tak sayang aku. Jangan hanya karena 1-2 peristiwa, karena hanya doa kita tidak dijawab 1-2 kali dan kemudian kita berkata Tuhan tak sayang kita. Siapa bilang saudara? Dia tetap sayang kita. Justru kalau ada hal-hal yang akan merugikan kita, yang akan menghancurkan hidup kita, maka dia akan berkata tidak untuk doa kita. Orang tua mana yang kita tahu ada sesuatu, anaknya umur 3-4 tahun kemudian dia main pisau yang tajam dan dibiarkan saja? Saya yakin tidak. Orang tua akan bilang, nak jangan main pisau ini, main pisau-pisauan saja. Entah dari apa yang tidak akan melukai. Kenapa? Karena kita sayang dia. Makanya kita berkata tidak untuk dia. Ada kalanya Tuhan berkata tidak untuk kita. Bukan berarti Tuhan tidak sayang. Karena Tuhan lihat ini akan merugikan kita. Ini akan mencelakakan kita. Ini akan menghancurkan hidup kita. Makanya dia bilang, no. Tidak untuk ini. Ya untuk yang itu. Tidak untuk ini. Tidak untuk itu. Tapi iya untuk yang lain. Kenapa? Karena kasihnya yang besar kepada kita. Sekarang, bagaimana dengan kita? Apa tanda orang yang mengalami kasih yang besar? Sebetulnya tak bisa, saudara. Kita tahu, aku ini mengalami kasih yang besar apa tidak? Sebenarnya nanti yang bisa cek. Setelah kita tahu kebenarannya, saudara yang bisa cek, aku ini mengalami kasih Tuhan yang besar. Nah, dari mana kita tahu? Kita lihat. Lukas pasal 7 ayat yang ke-47. Katakan begini. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ini cerita tentang waktu itu ada perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Dan kemudian Simon yang punya rumah bilang, kok memangnya dia ini orang-orang lain juga dia tidak tahu ya, dia ini perempuan berdosa minyakin kakinya. Kemudian Yesus bilang sama dia, Simon, waktu aku datang, kamu tidak sediakan air untuk cuci. Ini kan tradisinya Yahudi, dia harus sedia tempayan air di luar rumahnya. Untuk apa? Orang cuci kaki. Kenapa? Karena Timur Tengah itu kan berdebu. Jadi orang mesti cuci kaki. Si Simon, waktu Yesus datang, dia tidak siapkan sebagai tuan rumah, harusnya disiapkan air. Kamu tidak kasih aku air untuk cuci kaki. Tapi wanita ini, dengan air matanya, dia cuci kaki. Dengan minyak yang mahal ini, dia minyaki kaki itu. Engkau tidak berikan minyak apa-apa untuk mengoleskan kepalaku. Karena orang yang dihormati masuk ke dalam satu rumah, maka tuan rumah akan sediakan minyak. Tapi Simon tak sediakan. Tapi wanita ini, kata dia berikan minyak, diberikan ke kaki. Waktu aku datang ke rumahmu, engkau tidak cium aku dengan dia peluk gitu. Nah, kalau tradisi sekarang di kekinian itu cipika-cipiki gitu ya. Tapi menurut tradisi Yahudi, satu tamu yang datang, maka tuan rumah akan peluk dia, berikan ciuman kudus dia, cipika-cipiki itu. Dan Yesus bilang, kamu tidak lakukan itu kepadaku, tapi wanita ini. Nah, muncullah ayat ini. Kenapa wanita ini lakukan? Karena dia tahu dia dulunya orang berdosa. Waktu dia menjadi percaya kepada Yesus, hidupnya berubah. Karena dia tahu dosanya sudah diampuni. Makanya dikatakan begini, orang yang sedikit berbuat kasih, orang itu sedikit merasa dirinya diampuni. Jadi saudaraku, apa tandanya kita memiliki kasih yang besar? Lihatlah seberapa besar perbuatan
kasihmu kepada orang lain. Itu tanda. Nah, saudara yang bisa cek, saudara yang bisa tahu. Saya mendorong buat saudara yang aktif di tempat ini, kan selalu saya katakan, ini kan wujud. Kenapa kita mau datang lebih awal? Persiapkan ini dengan baik. Kadang-kadang suka diomelin lagi, kenapa ini tidak bersih nih, kenapa tidak rapi, kenapa tidak begini. Tapi saya bilang begini, ini kan wujud tanda terima kasih kita kepada Tuhan, bahwa kita ini sudah diselamatkan. Apa yang kita bisa lakukan? Kita berbuat kasih kepada orang-orang lain, kepada saudara-saudara kita yang datang. Kenapa kita mau siapkan yang terbaik, supaya saudara menikmati yang terbaik? Karena kami juga pernah merasakan yang terbaik itu dari Tuhan. Kami ingin berbuat juga yang terbaik untuk Bapak Ibu. Itu yang kami lakukan. Kenapa kami mau repot-repot? Kenapa kami mau datang lebih awal, pulang lebih telat? Karena kasih yang besar dari Tuhan yang pernah kami alami, dan itu yang ingin kami bagikan. Kami tunjukkan bahwa kami ini sudah dikasihi oleh Tuhan dengan kasih yang besar, sehingga kami ingin juga mengasihi yang lain dengan kasih yang besar itu. Saudaraku, kenapa saya mau repot-repot, kami mau repot-repot ngurusin muntahweh juga? Ngapain sih? Waktu badai naik kapal kan tidak mudah, saudaraku ya. Belum lagi perilaku orangnya, anak-anak asrama, saudaraku, ngurusin anak sendiri aja, anak remaja 1-2 orang tua rasanya udah senengan ya kan, sakit kepala ngurusin anak remaja kan. Cuma 2 orang aja di rumah, anak sendiri lagi. Nah ini puluhan anak orang lain yang datang ke rumah, ketemunya itu udah besar. Wih, saudaraku, saya bisa membayangkan kepala asrama di sana gimana, enggak panjang sabar. Saudara bisa bayangkan, saudara punya anak remaja, ngurusin 2 aja anak remaja, enggak usah banyak, 2 aja. Satu umur 13, satu umur 15. Ngurus di rumah 2 orang aja. Wih, orang tua dan kepalanya udah cepat-cepat. Aduh, kemana nih? Waduh, bagaimana ini? Ini belasan puluhan. Tapi kenapa kami mau lakukan ini? Karena ada kasih yang besar dari Tuhan yang pernah kami rasakan. Dulunya kita orang yang berdosa, tapi ditolong, diselamatkan. Kita dulunya dimurkai, harusnya mendapat murka, tapi Tuhan katakan, aku sudah tanggung itu semua. Engkau tidak perlu tanggung lagi. Itulah yang membuatnya kami mau lakukan. Saudaraku, saya mendorong kita semua, perbuatan kasih kita. Ada satu gereja yang baru gabung juga dengan kita. Ada satu asal di daerah Sikakap. Sekarang dia nampung 50 anak asrama, anak sekolah usia SMP dan SMA. Terakhir tuh dengan gini, Pak, bisa enggak Bapak tolong kirimkan sepatu bekas pun enggak apa-apa. Loh, kenapa? Dia bilang, karena anak-anak kami banyak sekolah enggak pakai sepatu, Pak. Nah, terus gimana di sekolah lagi? Mana lagi? Sepatunya banyak yang sudah minta makan. Orang anggap itu di depan, saudara. Ya namanya anak remaja ya, sudah punya anak remaja, kira-kira kalau punya sepatunya tahan berapa? Setahun satu itu udah hebat. Merek Adidas, Nike itu kenapa? Karena ketemu batu dia tendang, ketemu kaleng dia tendang ya. Jangankan kawannya, kalengnya ditendang dia di jalan ya kan. Saya dorong kita gini, sudah di rumah punya sepatu yang tidak terpakai lagi, daripada dia rusak di rumah, sudah kumpulin, nanti kita akan kirimkan untuk yang di Tokyo dan untuk yang di Sikakap. Setuju ya? Yang saudara tidak pakai lagi, daripada disimpan di rumah, nanti tunggu 2 tahun lagi kulitnya sudah mengelupas, ya kan? Lemnya sudah terbuka. Kenapa? Karena sepatu ini tetap ada batas. Sehebat apapun produksinya, tidak ada yang tahan 20-50 tahun, tidak ada. Sudah mau simpan pun daripada rusak di lemari, sudah nanti kita kumpulin, kita akan kirim. Siapa tahu mereka berguna, ya, untuk mereka. Salah satu saja perbuatan kasih kita. Kenapa? Karena dia saudara kita. Karena dia saudara kita, dan mereka butuh.
kita sebagai orang yang sudah mengalami kasih Tuhan yang besar, mari kita menunjukkan bahwa kasih Allah yang besar itu ada dalam diri kita. Dengan cara apa? Perbuatan kasih kepada yang lain. Mari kita berbuat sesuatu. Ada orang yang perlu diselamatkan. Mari beritahu kepada mereka tentang keselamatannya. Ada orang-orang yang perlu ditolong. Biarlah dengan hidup kita, sebisa yang kita lakukan, kita akan lakukan. Sudah dikasih perbuatan kasih juga yang bisa lakukan. Orang yang sedikit diampuni, sedikit berbuat kasih. Yang banyak diampuni, maka dia pun akan banyak berbuat kasih. Mari kita berdoa. Lebih dari yang pernah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Kau sediakan dalam hidupku. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Hatimu
Saudaraku, karena kasih Allah yang besar yang membuat hidupmu itu jadi berharga. Kau punya nilai-nilai kerajaan dalam kehidupan. Karena engkau adalah anak Allah. Engkau ditebus dengan darahnya, dengan hidupnya sendiri. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Ada ayat-ayat firman Tuhan yang saudara, saya percaya ini akan berbicara kepada kita semua secara pribadi. Mungkin sudah boleh mengingatnya bahwa ini pesan juga kepada kita. Kalau sudah takut lupa, mungkin sudah bisa foto dulu sebentar. Tapi biarlah firman ini boleh akan terus berbicara kepada kita. Jangan pernah tinggalkan kasih Tuhan yang besar itu lagi. Jangan pernah abaikan lagi. Engkau adalah pribadi yang berharga. Engkau pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sayang dengan engkau. Tuhan sayang dengan engkau. Tuhan sayang dengan engkau. Dia sangat mengasihimu dengan kasih yang besar Dia berikan kepadamu. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sekali lagi, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Bapa, Engkau kuduskan roti dan anggur ini Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan persekutuan kami dengan tubuh dan darah mengingatkan kembali kepada kami bahwa Kau merelakan tubuhmu tercabik-cabik, darahmu mengalir karena kasih sayangmu yang besar kepada kami. Engkau mengampuni kami dari dosa sebesar apapun dosa kami, serusak apapun hidup kami. Engkau mengasihi kami. Buat Bapak Ibu yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, Kau dengarkan firman ini. Oh, Yesus sudah lakukan itu karena Dia sayang dengan Engkau, sayang kami dengan sayang, kasih sayangnya yang besar. Mari angkat roti di tangan kita, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kita melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah untuk kita semua? Amin. Makanlah. Alhamdulillah. Cawan di tangan kita. Mungkin juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan di tangan kita melambangkan darah Kristus yang sudah tertumpah bagi penebusan dosa kita semua? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih Allah yang besar, maka ada perbuatan kasih dan juga yang besar yang peduli kepada orang-orang yang belum diselamatkan, yang peduli akan kesengsaraan orang, peduli akan kesulitan orang. Terima kasih. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang perbuatan kasihnya yang besar oleh kita lakukan juga dalam hidup kita.
kami bersyukur untuk hari ini. Kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan dengan kasih yang besar. Dan buktinya Tuhan, kami melakukan perbuatan-perbuatan kasih yang besar itu. Karena kami tahu, kami sudah ada dalam kasih-Mu itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, hari Minggu kita akan kembali ibadah Paskah jam 10 pagi ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, biarlah seperti tadi yang saya sudah sampaikan. Mungkin Bapak Ibu punya ini kan besok sudah mau tahun ajaran baru ya, mungkin anak-anak sudah harus beli juga sepatu baru lagi. Kalau memang sepatunya masih bagus, sudah boleh kita kumpulin sama-sama. Bawa aja hari Minggu waktu ibadah atau sudah kontak kami. Kemudian kita dengan bagian tim diakonia kita akan bagi dengan berbagi. Mungkin sepatu, mungkin baju, atau mungkin ada yang lain-lain yang Bapak Ibu daripada numpuk-numpuk di rumah semua, kita mau berbagi juga dengan mereka ya. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama menutup ibadah kita siang hari ini. Mari saya juga kita bagi sekali lagi bersama-sama. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, karena menerukan setiap bidang, bangsa, semua makhluk dan dunia. Dengan baik, dengan rahmat, dipujian bagi anak domba. Bapa, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Di mana pada tahun 2000 tahun yang lalu Tuhan berkorban buat kami semua. Kami bersyukur atas segala kasih buat anugerah yang berlimpah bagi kami. Dan jika kami boleh ada hingga sampai hari ini Tuhan, itu berkat kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu di kehidupan. Kami bersyukur Tuhan selama ini Tuhan, jika ada perbuatan kami yang seringkali melanggar kebenaran firman, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Kiranya saat ini Tuhan memulihkan setiap keadaan kami, memulihkan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami berdoa buat para pemimpin kami yang ada di pusat maupun yang ada di tempat ini, baik untuk Bapak Pendeta Yohanes Beni, Bapak Timotius Arifin dan Bapak Ronida. Berkati mereka Tuhan dalam setiap apa yang mereka kerjakan untuk memperlebar kerajaan Allah di muka bumi ini. Berkati mereka dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Berkati istri dan anak Tuhan, kekuatan dan kesehatan mereka kiranya Tuhan berkati.
Kami yakin dan percaya bahwa senantiasa ada dalam pemeliharaan hamba-Mu ini. Dan terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, di mana saat ini Tuhan Yesus kami memperingati akan pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami tahu bahwa keamanan bangsa dan negara kami ada di dalam tangan-Mu, karena keamanan itu hanya di dalam Tuhan saja. Dan kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa buat para sipil maupun militer yang ada bagi bangsa dan negara ini. Berkati para pemimpin kami. Berikan mereka roh yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka memimpin bangsa dan negara ini dengan adil dan benar dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang boleh hadir di tempat ini saat ini, maupun yang ada di rumah. Tuhan, berkati mereka sekiranya mereka dalam keadaan sakit. Sembuhkan mereka Tuhan. Turunkan kuasa kesembuhan. Biarlah dengan bilu-bilu-Mu diteruskan Tuhan, sakit penyakit yang mereka tanggung saat ini, kami katakan bahwa sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekiranya mereka dalam keadaan berlubang saat ini Tuhan, berikan kelegaan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami tahu bahwa tangan Tuhan tidak akan kurang menolong. Dan membutuhkan pekerjaan, berikan mereka pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan. Berkati keluarga demi keluarga, berkati pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat keamanan, buat kelancaran ibadah yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa buat tempat yang telah Kau berikan bagi kami. Jika kami masih boleh beribadah di tempat ini, itu semua berkat kasih yang murah Tuhan bagi kami. Berkati tempat ini Tuhan, berkati hotel ini, berkati semua karyawan yang bekerja di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau Tuhan senantiasa melindungi mereka. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini, dan di mana juga pada hari yang akan datang. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memperingati juga Paskah akan kebangkitan Kristus dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang ikut campur, turun tangan atas kelancaran bagi segala. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini. Jika sebentar lagi Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, berkati Tuhan, lindungi kami dalam perjalanan kami. Antarkan kami Tuhan Yesus ke rumah kami masing-masing. Dan sebelum kami akan berpisah-pisah di tempat ini Tuhan, terlebih dahulu Tuhan Yesus, kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Lebih baik kita mengangkat tangan kita, mengarahkan hati kepada Tuhan. Semoga yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai dan sukacita dari Yesus Kristus anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Percaya dan diberkati, mari bersama-sama kita ucapkan amin. Dan puji Tuhan, saudara, dari pihak Polresta kepolisian, kemarin saya sudah beraudiensi terkait dengan saudara kita, dan kemudian mereka mengirimkan personilnya yang tanggung-tanggung 16 orang yang membantu dia berkeliling mengawasi supaya kita semua merasa tenang untuk beribadah ya. Jadi hari Minggu pun mereka akan datang juga dengan rombongan yang sama 16 orang untuk bersama-sama membantu kita dalam pengamanan ya. Jadi kita akan ketemu lagi hari Minggu ya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.